Woi, udah gila lu ya? Dia itu pasangan lu, bukan musuh lu. Malu-maluin kota gua aja lu. Hai cuy, kasus kali ini datang dari kota kelahiran gua, yaitu Pemalang. Kemarin sempet geger banget ini. Ada seorang suami yang ngabisin istrinya sendiri gara-gara si istri ini sering live streaming. Oke, jadi gini kronologinya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 September tahun 2022 kemarin di Desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang. Pelaku bernama Sarofuddin, berumur 23 tahun, sedangkan istrinya atau korban ini bernama Dwi Apriliani, umurnya 22 tahun. Nah, mereka berdua ini dikaruniai 2 orang anak cuy. Wah, nikah muda ya nih ya. Pada hari Rabu itu, tanggal 21 September, Dwi Apriliani ini ditemukan bersimbah darah di dalam kamarnya. Menurut keterangan warga, yaitu Bapak Somani yang nemuin si Dwi ini ya, kondisi Dwi ini penuh dengan luka hampir di seluruh tubuhnya cuy. Dan yang paling fatal itu ada di leher, yaitu adanya tusukan yang dalam gitu loh. Sampai bahkan pas ditemuin itu, darahnya masih ngocor cuy. Nah, dari penemuan itu, akhirnya Bapak Somani dan beberapa warga yang lain ini lapor ke balai desa dan juga kantor polisi setempat. Dari laporan itu, pihak kepolisian ini langsung datang ke TKP cuy, dan menangkap pelaku yang ternyata itu dia nggak kabur, malah ngumpet di dalam kamar mandi, di dalam bak mandinya gitu loh, dia malah berendam. Ada gila-gilanya juga nih orang. Menurut pengakuan Sarofuddin, kejadian itu berawal dari pas sang suami mau mandiin 2 bocilnya, tapi si istri yaitu si Dwi malah minta dianterin ke rumah ibunya dulu. Dia bilang, "Ntar aja buang mandiinnya sekalian di rumah ibuku." padahal rumah orang tua si Dwi ini deket banget cuy dari rumah mereka, jadi masih satu kecamatan gitu loh. Sarofuddin juga menambahkan alasan istrinya pengen cepet-cepet ke rumah orang tuanya, yaitu karena dia itu pengen buru-buru live streaming di aplikasi Dream Live. Jadi aplikasi Dream Live ini sama kayak Bigo Live, TikTok Live, IG Live, atau ya pokoknya aplikasi live streaming yang bisa kirim-kirim stiker atau kirim gift gitu yang nantinya itu bisa dicairin cuannya. Astaga, ngomong belibet banget ya. Si Dwi ini emang lebih suka live stream itu di rumah orang tuanya karena lebih sepi dan juga sinyalnya lebih oke gitu cuy katanya. Nah, karena nggak diturutin, si Dwi ini ngambek dong. Ya, kebiasaannya cewek kan gitu ya. Nah, akhirnya si Sarofuddin ya udah deh nurut aja. Dia ke kamar terus mau ganti baju. Nggak lama setelah itu, si Dwi nyusulin dan dia itu bilang, "Cepetan dong." gak cuman itu, menurut pengakuan Sarofuddin, si Dwi ini juga sempat dorong dan juga nendang perutnya si Sarofuddin. Terus dia juga sempat ngelontarin kata-kata kasar gitu loh. Jadi di sini konteksnya malah suaminya ya yang kena KDRT, nggak kayak si Ono noh yang udah dibanting-banting tapi malah dicabut laporannya. Kok jadi ngomongin itu sih? Nah, gara-gara hal itu, si Sarofuddin ini langsung lari ke dapur ngambil pisau, terus balik lagi ke kamar, didorongnya si Dwi ini ke kasur dan langsung dia nusuk si Dwi Apriliani ini. Gak cukup sampai di situ, si Sarofuddin ini belum puas karena mungkin udah kesetanan gitu ya, dia udah gelap mata. Dia ambil gunting yang ada di meja deket kasurnya dia, diambilnya itu terus dia tancepin beberapa kali di lehernya si Dwi Apriliani sampai bocor cuy. Dalam kondisi yang sekarat kayak gitu, si Dwi Apriliani ini masih sempat teriak minta tolong, dan untungnya beberapa warga yang ada di sekitar rumahnya dia itu denger dan langsung nyamperin ke rumahnya si Dwi Apriliani ini. Nah, terus mereka nemuin si Dwi dalam kondisi yang udah nggak bernyawa. Beberapa warga itu lapor ke kantor polisi dan sebagian juga ada yang ke balai desa. Nah, setelah diinterogasi, Sarofuddin ini nggak ngelak sama sekali cuy. Dia ngakuin semua perbuatannya. Dan ternyata dia itu udah gondok dari lama banget. Dia itu muangkel, kesel, sebel lihat istrinya setiap hari live di aplikasi itu. Karena sekali live si Dwi ini bisa ngabisin waktu berjam-jam cuy. Bahkan sampai anaknya itu nggak keurus. Berarti sebenarnya udah dipendem lama banget ya ini bomnya. Sampai akhirnya meledak. Dan ternyata si Sarofuddin ini nggak tahu kalau nge-live itu bisa ngasilin cuan cuy. Taunya dia itu cuman terkenal aja. Nah, sekarang nggak cuman istri lu yang terkenal, elunya juga terkenal. Sarofuddin. Haduh, ya akhirnya si Samsudin ini, kok Samsudin sih? Maaf ya Samsudin.
Maksudnya Sarafuddin ini nyesel karena udah ngelakuin perbuatannya itu. Ya, nyesel belakangan tuh. Kalau di depan mah bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Dan sampai saat ini kasusnya masih berlanjut ya cuy. Dan si Samsudin lagi sih. Sarafuddin ini udah ditahan di Polres Pemalang untuk penyelidikan lebih lanjut. Oke cuy, satu pesan gue buat kalian. Mau gimana pun sikap orang terhadap kita, berusahalah buat menahan emosi. Jangan sampai lost control dan akhirnya malah kejadian hal yang merugikan diri kita sendiri. Ya kayak kasusnya si Sarafuddin ini, udahlah istrinya meninggoy, dianya masuk penjara, kedua anaknya gimana? Kan kasihan ya jadi korban. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian itu dapat pemberitahuan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.